Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Pastinya anak-anak selalu dalam kondisi baik ya, sehat, bahagia bersama mama, papa, koko, ya, kakak, adik, opa, oma, atau siapa saja lah ya yang berada di rumah. Ya, kalau 2 minggu yang lalu anak-anak libur ya, tidak ada pembelajaran. Nah, ini tiba saatnya kita kembali belajar pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Kelas 1 semester 2. Bab 5 mengenal doa dalam agama Buddha. Pembelajaran untuk hari ini itu mengenal doa sebelum dan sesudah belajar ya. Tapi sebelum pembelajaran kita lanjutkan, mari kita bersama-sama bersikap anjali, mengagungkan guru junjungan kita. Namo Buddhaya. Baik, anak-anak semua, mari bersama kita awali doa dalam pembelajaran. Anak-anak bisa bersikap anjali dan mengikuti doa yang ada di video ya, atau di tag yang sudah di-share. Doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dharma, dan Sangha. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak semua, setelah kita bacakan doa, mari kita bersama-sama duduk hening untuk menelekkan pikiran kita agar dalam pembelajaran nanti kita bisa menjadi lebih tenang ya, dan lebih senang dalam belajar. Mari kita bersama-sama anak-anak duduk dengan santai, matanya terpejam, kita sadari nafas dan katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Anak-anak bisa melanjutkan dengan menyadari keluar masuknya nafas secara alami ya, cukup mengetahui saja, oh nafas saya masuk, nafas keluar ya, dilanjutkan sampai selesai. Duduk hening, selesai. Baik ya, kita sudah berdoa, kita sudah duduk hening atau meditasi. Jadi sampai saat ini kita sudah melakukan 2 perbuatan baik yang nyata ya, yaitu berdoa dan meditasi. Untuk pembelajaran hari ini anak-anak ya, jadi setelah anak-anak mengikuti pembelajaran, diharapkan 1, anak-anak dapat menerima dan menjalankan doa sebelum dan sesudah belajar ya. Seperti tadi kita sudah berdoa sebelum belajar. Kedua, bisa menerapkan doa sebelum dan sesudah belajar agama Buddha atau belajar apa saja ya. Sebisa mungkin kita awali dengan bacakan doa ya. Ketiga, terbiasa membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Jadi anak-anak memiliki kebiasaan setiap
sebelum atau sudah belajar selalu berdoa, ya, mengetahui bagaimana teksnya seperti apa yang kita baca, ya. Keempat, mampu berinteraksi dengan orang tua di rumah untuk belajar, ya, menyanyikan lagu dan tugas-tugas yang telah dipelajari di sekolah. Jadi dengan pembelajaran ini, karena pembelajaran anak-anak ada di rumah, berinteraksi langsung dengan orang tua atau orang yang ada di sekitar anak-anak semua, ya. Jadi lebih dekat dengan orang tua, ya. Minta bantuan mama, papa atau siapa saja yang bisa membantu di rumah, ya. Anak-anak semua, selama liburan kemarin, anak-anak pernah nggak mengingat atau belajar pelajaran yang sebelumnya? Masih ingat, ya? Iya, bagaimana cara menghormat gitu, ya. Nah, untuk saat ini kita belajar tentang berdoa. Nah, anak-anak di rumah, pernahkah anak-anak berdoa selama liburan ini? Mungkin berdoa di wihara, berdoa di rumah, atau di mana saja. Nah, agar tertahu anak-anak pernah berdoa atau belum, ya, maka Mister minta pada anak-anak semua untuk menulis pengalamannya selama liburan, ya, selama 2 minggu liburan itu, kegiatan keagamaan, misalnya doa, membaca parita, ya, atau apa saja yang berhubungan dengan agama Buddha, ya. Anak-anak tulis pengalamannya, ya. Di mana? Di tempat komentar, ya. Kalau kita baca video di YouTube, di bawahnya itu kan ada komentarnya tuh. Jadi anak-anak bisa menuliskan pengalaman anak-anak selama di rumah berhubungan dengan doa, ya. Apakah selama liburan anak-anak pergi ke wihara atau berdoa di rumah, ya, punya semua berhubungan dengan keagamaan, ya. Baik, mari kita lanjutkan. Anak-anak semua, tahukah kamu bahwa berdoa dilakukan agar apa yang kita lakukan terlaksana dengan baik, selamat, dan terkabul? Dan perlu diperhatikan pada anak-anak semua bahwa dengan doa hati kita menjadi lebih tenang, ya, karena kita sudah minimal kita punya harapan tentang hal-hal yang baik, ya. Itulah berdoa, ya. Berdoa berisi harapan dan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Triratna serta Bodhisattva, ya. Jadi berdoa itu bukan hanya berisi harapan saja, ya, atau permintaan saja, tetapi selain harapan, berdoa bisa berisi tentang pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Triratna serta Bodhisattva. Triratna itu siapa? Triratna adalah Buddha, Dharma, dan Sangha. Bodhisattva itu siapa? Bodhisattva adalah calon Buddha, ya. Baik. Nah, agar tercapai harapan, ya, doa harus disertai usaha untuk mencapainya. Jadi dengan doa saja anak-anak belum cukup, ya. Saya berdoa semoga Tuhan memberikan saya menjadi anak yang paling cerdas di sekolah. Tetapi di luar sana anak-anak tidak pernah belajar, ya, sama saja. Maka doa harus diikuti dengan usaha agar apa yang diharapkan itu tercapai, gitu, ya. Jika kamu ingin pandai, tidak cukup hanya berdoa, ya, yang seperti disampaikan tadi, tetapi harus ada usaha untuk belajar dengan tekun, ya. Tahu, ya, anak, ya, itulah yang dilakukan berhubungan dengan doa dalam agama Buddha. Nah, bagaimana sikap berdoa yang benar? Sikap berdoa ketika belajar di rumah, anak-anak bisa duduk. Di sekolah bisa duduk, juga bisa berdiri, ya. Kalau doanya rame-rame, jadi doa untuk hari ini kita belajar tentang doa sebelum belajar, ya. Jadi sebelum belajar anak-anak bisa berdoa. Seperti gambar tersebut, bersikap anjali bisa dilakukan dalam posisi duduk maupun berdiri
sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan keadaannya. Doa dibacakan sebelum dan sesudah belajar. Nah, kalau orangnya banyak, kita bisa mengajak kawan-kawannya sebagai pemimpin ya. Misalnya, marilah kita berdiri, beranjali dan memejamkan mata. Ucapkan doa bersama-sama dengan khidmat. Apa itu khidmat? Khidmat itu serius ya. Doanya dari dalam hati, benar-benar penuh harapan, seperti itu ya anak-anak semua ya. Doanya seperti apa? Ya, sebenarnya kita sudah sering membacanya sih ya. Kita sudah sering membaca doa-doa, khususnya doa sebelum belajar. Tapi mari kita bersama-sama sambil mengikuti Mister, anak-anak bisa membaca yang ada di layar. Doa nama Karapata diikuti dengan doa dalam bentuk berbahasa Indonesia. Mari kita bersama-sama anak-anak. Mister mengajak anak-anak untuk bersikap anjali ya, mengikuti apa yang Mister sampaikan. Arahang sama sambudo bagawa Budang bagawantang abiwademi Swakato bagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bagawato sawaka sangho sanghang namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, kami memuji Buddha, Dharma, dan Sangha. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, seperti itu ya, doa sebelum belajar. Jadi anak-anak bisa di print ya kalimat ini, kalau nggak mau mencatat ya karena panjang, di print, kemudian dibuat bagus, kemudian dipasang di kamar belajar. Jadi ketika mau belajar bisa membacakan doa seperti ini di rumah ya. Jadi nama Karapata ini adalah doa atau pujian kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, menyatakan kita benar-benar sebagai siswa Buddha sangat menghormati Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian di bawahnya adalah arti dari kalimat di atas ya. Walaupun artinya ini lebih luas lagi, bukan hanya Buddha, Dhamma, dan Sangha, tapi kita berikan pujian kepada Bodhisattva dan Mahasatwa. Yang sebelumnya kita sampaikan Bodhisattva dan Mahasatwa adalah calon Buddha ya. Suatu ketika beliau akan menjadi Buddha. Dengan harapan pada saat belajar ya, dengan semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik ya. Jadi harapan kita saat kita belajar tidak ada gangguan apa-apa, misalnya lampu mati ya, digigit nyamuk, dipanggil kawan, atau apa saja yang mengganggu proses belajar kita. Dan doa kita juga, jadi setelah belajar kita menjadi pandai dan berbudi luhur. Bukan hanya pandai saja ya, kita memiliki sifat yang berbudi luhur. Artinya kita menjadi anak yang baik ya, hormat sama orang tua ya, hormat sama guru, hormat kepada orang yang lebih tua ya, rendah hati. Pokoknya semua hal-hal yang baik ada pada anak-anak semua. Dan terakhir doanya adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia ya. Semoga semua makhluk itu bisa mama, papa ya, guru ya, atau teacher ya, oma, atau siapa saja yang ada di sekitar kita, bahkan orang yang jauh dari kita. Selain sama orang, sama manusia, semua makhluk berarti bisa mendoakan binatang juga, biar binatang itu juga berbahagia ya. Selain binatang, bahkan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, mungkin makhluk dewa ya, bahkan makhluk-makhluk yang katanya menakutkan itu kita doakan semoga semua berbahagia ya, seperti itu ya anak-anak semua ya. Nah, doa sesudah belajar, jadi setelah tadi doa sebelum belajar, nah kalau sesudah belajar anak-anak bisa menyanyikan sebuah lagu agar hati kita pun menjadi lebih senang ya, lebih happy
yaitu Gita Namaskara. Ini pun doa penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Triratna dalam bentuk lagu ya. Mari kita bersama-sama, nanti anak-anak bisa mengulang lagi ya. Doa sesudah belajar. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita. Guru Buddha amatlah berjasa, mengajarkan kita kebenaran. Seperti itu ya. Dan setiap membacakan doa selalu diikuti Sabe Sata Bhavantu Sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu anak-anak ya. Jadi setiap doa selalu diikuti itu ya. Kita mendoakan semoga semua makhluk hidup berbahagia ya. Jadi Sabe Sata Bhavantu Sugitata itu artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik ya. Jadi setelah pembelajaran tadi kita jadi tahu ya bahwa berdoa dilakukan agar apa yang kita lakukan terlaksana dengan baik, selamat dan terkabul. Berdoa berisi harapan dan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Triratna serta para bodhisattva. Agar tercapai harapan, doa harus disertai usaha untuk mencapainya. Misalnya jika kamu ingin pandai, tidak cukup hanya berdoa, tetapi harus ada usaha untuk belajar dengan tekun. Doa sebelum belajar membaca nama Karagata ya, dan doa penutup menyanyikan lagu Gita Namaskara ya. Udah jelas ya anak-anak semua ya. Baik, nah ini adalah doa penutup yang seperti Mitra sampaikan tadi ya. Nah sebelum pembelajaran ini ditutup, Mitra ingatkan karena pada masa sekarang masa pandemi yaitu adanya penyebaran virus corona ya, maka Peter selalu ingatkan, walaupun pasti anak-anak semua sudah tahu ya, bahwa kita harus selalu menjaga protokol kesehatan untuk menjaga menyebarnya virus corona ya, yaitu dengan selalu pakai masker ya kalau bepergian ya, terus apalagi memakai masker, cuci tangan ya. Jadi setelah dari perjalanan kemudian mau masuk rumah, cuci tangan tentunya dengan air bersih ya, dan pakai sabun. Dan tidak lupa menjaga jarak ya, menjaga jarak apabila ada di tempat ramai ya. Itu ya, harus anak-anak selalu perhatikan protokol kesehatan agar kita tetap menjadi sehat ya, bebas dari segala bentuk penyakit. Baik, terima kasih anak-anak semua. Mari kita tutup pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti pada hari ini dengan membacakan doa Gita Namaskara. Mari kita bersikap anjali. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita. Guru Buddha amatlah berjasa, mengajarkan kita kebenaran. Sabe Sata Bhavantu Sugitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mari kita tutup dengan mengagungkan guru junjungan kita. Namo Buddhaya. Terima kasih.